Assalamualaikum teman-teman 2J semuanya. Apa kabar? Saya sapa ya. Vera, Yunita, Apri, Anti, ada Jasmita, Didi, ya, Ongol, atau Erwin ya. Indro, Purwanto dan semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, karunia Allah. Dan semoga kita semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Teman-teman, ternyata orang hidup itu ya yang penting sehat sama bahagia. Oh ya, bahagia itu bahagia yang sejati ya, yang bahagia yang muncul dari dalam diri kita. Biasanya kita selama ini kebahagiaan kita bergantung sama sesuatu yang di luar diri kita. Oh, saya bahagia karena saya dapat rezeki gitu kan. Ya nggak lama rezekinya habis, bahagianya hilang. Oh, saya bahagia karena istri saya atau suami saya baik, nanti berubah, kebahagiaannya hilang. Saya bahagia karena punya mobil, saya bahagia karena rumahnya bagus gitu kan. Itu bahagia yang tergantung dari luar diri kita. Jadi jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita dengan sesuatu yang di luar diri kita. Kebahagiaan sejati yang muncul dari dalam diri kita. Oh ya teman-teman, saya mau ngajak silaturahmi ya, walaupun cuma di grup ini, karena saya kata orang silaturahmi itu bisa bikin panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Ya boleh nih saya ajukan sebuah pertanyaan. Apa sih arti bahagia itu? Nah, teman-teman boleh ada interaksi ya. Yang menarik itu pakai voice note atau pesan suara supaya saya dapat secara emosinya, karena ya suara teman-teman walaupun udah puluhan tahun kita nggak ketemu itu nggak pernah hilang di memori saya. Ya boleh teman-teman, apa arti bahagia itu menurut teman-teman? Terima kasih. Waalaikumsalam Budi. Alhamdulillah, kalau buat gue bahagia itu adalah gue saja sudah bangga dan bahagia banget punya temen kayak Budi. Karena Budi walaupun tidak seperti kami yang bisa melihat, tapi Budi tidak apa-apa dengan itu dan tetap happy aja hidupnya. Bahkan Budi bisa menjadi motivator buat kita semua. Terima kasih ya Budi sudah jadi temen gue sampai saat ini dan selalu ngingetin kita semua untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa Budi. Menurut gue, bahagia itu bisa dikelompokkan dalam beberapa definisi. Pertama, alangkah bahagia ketika hidup kita menjadi berarti bagi alam sekitar, bagi sesama makhluk hidup, dan kepada Sang Pencipta. Yang kedua, alangkah bahagia yang sangat ketika kita mendengar kabar kebahagiaan orang lain, karena itu mampu menciptakan kebahagiaan kita. Yang ketiga, bahagia adalah untayan wujud rasa syukur. Maka berbagilah, beramallah, bertakwalah, bersujudlah. Ih, kangen banget denger suara Abel. Abel beda bener ya sama Abel zaman dulu sama zaman sekarang. Keren Bel. Waalaikumsalam Budi. Gue bagian nyimak aja deh. Soalnya kalau ditanya arti bahagia, kayaknya gue udah lupa deh bahagia itu apa. Ntar deh gue kenalan dulu deh sama bahagia baru. Canda. Kayaknya ketemu masih bisa ngobrol sama teman-teman zaman SMA puluhan tahun yang lalu, meskipun di WhatsApp, meskipun gak semua bisa ketemu langsung. Kayaknya tuh udah definisi bahagia deh. Secuil sih, tapi ya bahagialah gitu. Sekalian ini nih menjelang bulan puasa, sekalian mau minta maaf sama teman-teman di sini semua
eh Kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Kalau menurut gue definisi bahagia itu yang simpel-simpel aja lah ya. Alhamdulillah bisa diberi kesehatan, itu juga udah menurut gue bahagia. Bisa kumpul sama teman-teman kayak gini walaupun cuman lewat WA, itu juga udah termasuk bahagia. Soalnya kalau definisi bahagia secara luas terlalu panjang. Oke. Hai, selamat sore semuanya. Hai Budi, terima kasih ya sudah mau menyapa kami. Halo Vera, JJ, Abel, Apri, apa kabar? Nah, salah satu kebahagiaan ya ini, menurut aku, mendengar kabar kalian baik, mendengar suara kalian, mengetahui kalau kita semua masih ada di grup yang sama dan saling menyapa. Itu merupakan salah satu kebahagiaan menurut aku ya. Di samping itu menurut aku juga kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa menikmati semua yang sudah diberikan kepada kita. Lebih kurangnya itu bukan urusan kita, tapi bagaimana cara kita menikmati apa yang sudah diberikan kepada kita dan apa yang masih menjadi pergumulan kita tetap terus nikmati. Seperti itu. Jadi jangan lupa bahagia ya. Happy weekend everyone. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih untuk saudara saya, sahabat saya, saudara Budi yang membicarakan masalah kebahagiaan. Mungkin ini momen yang pas di usia ya kita yang sekarang. Apakah kita udah bahagia dengan pencapaian kita, dengan apa yang kita udah lakukan sampai di umur kita yang saat ini? Menurut saya bahagia itu sederhana dan tidak harus mahal, karena bahagia itu tergantung kita bagaimana cara menjalaninya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan semua, ikut nimbrung ya. Om Budi, aku ikut sedikit berkomen tentang apa itu yang menjadi pertanyaan di kau. Bahagia itu apa ya? Bahagia itu hanya ada dua menurutku. Bahagia bisa kentut dan bahagia bisa kencing. Itu aja mas. Yang lainnya semua akan mengikuti. Kenapa bahagia kentut dan kencing itu paling bahagia? Kalau lo gak bisa kentut, lo pasti gak akan bisa berpikir mulus, berpikir ke depan, berpikir harus ngapain. Sama kencing juga, kalau gak bisa kencing juga mikirnya gak bisa kemana-mana. Seperti itu. Dasarnya adalah sehat bahagianya, bukan dari fisik yang lainnya, tapi itu kentut dan kencing itu bahagia banget dah gua. Apalagi kalau kentutnya bunyi tut, plong rasanya dunia. Dan kalau kencing kita langsung ser, nikmatnya luar biasa, nggak ada yang menggantikan itu. Kalau secara medis mungkin Jihan bisa membantu nih. Kalau orang melahirkan nggak bisa pas lagi mau kencing atau kantong kencingnya lagi penuh dengan air, nggak bisa lahiran aja. Kemarin anak gua kayak gitu Jan, harus kencingnya dulu habis baru bisa lahiran. Itu kebahagiaan. Kentut juga gitu, lu masuk angin atau apapun, kalau nggak bisa kentut kesiksa dah lu. Sekian. Waalaikumsalam. Thanks ya sob, udah saling mengingatkan. Bahagia itu menurut gua, ini menurut gua ya sob, ya gua bahagia ketika
ngelihat emak-emak budaster bawa kendaraan, dia lalu ngasih sen kiri tapi beloknya ke kiri nggak ke kanan. Itu bahagia banget buat gue, Sob. Thanks ya, Sob, udah saling mendoakan. Terima kasih teman-teman sudah memberikan pendapat tentang bahagia. Yang jelas penyebab kita tidak bahagia atau sumber ketidakbahagiaan itu adalah pikiran sama perasaan. Perasaan terkoneksi sama pikiran karena sifatnya pikiran itu dia nggak bisa diam atau liar seperti anak kecil yang berlari-larian ke sana kemari. Pikiran itu kalau kita terlalu berpikir ke masa yang akan datang, biasanya apa? Suka khawatir, cemas. Duh, nanti gimana ya? Besok makan apa ya? Itu pikiran. Jadi jangan pernah mencemaskan masa yang akan datang, karena kita nggak pernah tahu umur kita nyampe nggak ya minggu depan, bulan depan, atau besok. Jadi masa yang akan datang kita jadikan sebuah harapan. Begitu juga kalau pikiran ke masa yang akan lalu, biasanya timbul penyesalan, suka menyesali yang sudah terjadi. Jadi masa lalu jangan pernah disesali. Masa lalu kita jadikan sebuah pembelajaran. Jadi berpikirlah pada hari ini, saat ini, dan detik ini. Untuk bisa bahagia, pikiran itu nggak boleh liar. Kita harus belajar mendiamkan atau hening, atau bahasa spiritualnya suwung atau kasunyatan. Bagaimana caranya pikiran itu bisa hening? Yang pertama adalah mindfulness. Mindfulness itu kita menyadari sepenuhnya apa yang kita lakukan. Contohnya saat ini kita lagi makan ya, sadari sepenuhnya kita makan. Badannya, perasaannya, pikiran ya, sadari makan. Setiap suapan makan itu kita sadari. Setiap minum air kita rasakan mengalir di tenggorokan kita. Atau kita lagi masak di dapur ya, lakukan dengan mindfulness, dengan penuh kesadaran. Masaklah dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, maka di situ akan ada kebahagiaan. Kalau teman-teman yang suka baperan ya, atau tipikal pemikir ya, baperan itu kan suka kesal atau dongkol, sewot, itu perasaan itu buru-buru dilepaskan. Karena perasaan yang berlarut-larut, maka dia akan menjadi benci atau dendam. Benci itu setan. Jadi untuk bisa melepaskan perasaan yang emosi negatif, teman-teman lakukan sadari nafas. Ya, sesering mungkin sadari nafas, karena dengan sadari nafas membuat pikiran kita diam atau hening. Ya, itulah teman-teman kunci dari bahagia. Yang pertama adalah mindfulness, lakukan sesuatu dengan mindfulness, dengan penuh kesadaran. Yang kedua, sering-seringlah untuk sadari keluar masuknya nafas, maka di situ kita akan bisa merasakan bahagia dari dalam diri kita. Terima kasih. Salam bahagia semuanya.